Banyak yang bertanya, apa dan seperti apa bedanya antara video YouTube publik gratisan dan video khusus untuk member di channel YouTube Arif RH Vibrasi. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya berikan contoh langsung. Video berikut ini adalah salah satu contoh video khusus untuk member. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam video edisi spesial khusus member yang ke sebentar, lihat dulu. Yang ke saya lihat di postingan dulu ya. Terakhir kali kita di 35 ya. Berarti yang ke-36. Ini adalah video edisi spesial khusus member yang ke-36. Di video edisi spesial khusus member yang ke-35, kita membahas tentang tanya jawab terkait dengan video sebelumnya, yaitu terkait dengan video nomor 34. Nah, karena yang sebelumnya membahas tanya jawab, maka kali ini kita akan membahas tema bahasan gitu. Tema bahasan kita apa? Tema bahasan kita adalah mekanisme perwujudan di zona energi dan dimensi 5 ya. Sebelum kita masuk kepada bahasan-bahasannya, di awal seperti biasa saya mau mengingatkan kepada teman-teman, bagi Anda yang baru bergabung dalam zona membership YouTube ini, selamat datang. Dan karena Anda baru datang, mungkin Anda langsung mengikuti video terbaru, nggak apa-apa. Tetapi pastikan Anda juga mengejar dari video edisi spesial khusus member dari nomor 001. Karena kurikulum di membership ini urut. Makanya kenapa saya di video membership tidak diberi judul, supaya Anda tidak pilih-pilih tema. Misalnya hanya milih nonton video yang terkait uang. Jadinya puzzle-nya nggak Anda temukan. Padahal saya mencoba membuat sistem membership ini supaya memperbaiki kualitas edukasi yang tidak bisa dipenuhi di video publik. Video publik itu orang itu cenderung acak. Akhirnya pemahamannya nggak runtut, nggak bisa sistematis. Jadi mohon sekali lagi buat teman-teman boleh mengikuti video terbaru, tapi kejar dari video 001 ya. Dirapel gitu. Nah, bagi Anda yang sudah bergabung, terutama yang udah lama, pastikan Anda selalu mengecek saldo yang Anda gunakan untuk pembayaran membership YouTube ya. Misalnya pakai Dana, pakai ShopeePay, pakai GoPay atau apapun, pastikan dicek. Beda kalau pakainya kredit card ya, karena dia sistemnya langsung dipotong dari kartu kreditnya. Kalau yang e-wallet, Anda pastikan saldonya cukup. Karena kalau tidak, nanti Anda bisa tersuspend. Jadi Anda mungkin masih di zona membership, tapi Anda nggak bisa muter videonya gitu. Atau bahkan kalau sudah lama begitu, Anda akan terdepak sehingga harus join ulang. Nah, seperti biasa saya infokan juga bahwa membership di channel YouTube Arif RH Vibrasi ini ada 2 level saat ini ya, yaitu pembelajar level 1 dan pembelajar level 2. Untuk Anda bisa tahu bedanya, Anda bisa lihat di deskripsi video terkait dengan membership level 2. Kalau level 1 mungkin Anda kebanyakan yang bergabung di sini adalah member level 1. Nah, untuk bisa upgrade level, Anda bisa lihat di deskripsi ya, bagaimana cara untuk mengupgrade level, kayak gitu. Yang jelas kalau Anda member level 2 akan mendapatkan keuntungannya juga yang level 1, plus ada yang khusus kayak gitu. Contohnya adalah Zoom meeting bulanan, kita dialog langsung ya dalam sesi Zoom meeting setiap bulan. Kemudian saya sampaikan juga bahwa dalam setiap video pembahasan begini, ya bukan video tanya jawab ya, tentang video bahasan, tolong jangan bertanya pada bagian komentar video bahasan atau tema. Karena nggak akan dijawab. Jadi
nanti untuk bisa Anda mau bertanya, Anda nanti menuliskan pertanyaan Anda pada postingan tersendiri yang nanti akan saya buat. Nanti di slide terakhir dari materi ini saya tunjukkan di mana Anda kalau mau bertanya. Dan semua pertanyaan Anda akan saya jadikan video di video selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Dan jelas saya ingatkan, pastikan apa yang sudah Anda pelajari dari video 001 sampai yang sekarang itu Anda praktekkan ya, supaya Anda dapat hasil yang nyata dalam kehidupan Anda. Gitu. Jadi memang Anda di sini bayar, walaupun bayarnya sangat minimal ya. Orang di luaran sana untuk mendapatkan materi-materi seperti yang saya bagikan ini bayarnya minimal ratusan ribu atau jutaan. Nah, tapi di sini Anda dengan mungkin hanya angka puluhan ribu itu sudah bisa mendapatkan materi-materi yang sangat bernilai. Jadi saya berharap bisa dipraktekkan dengan sepenuh hati. Oke, teman-teman semua, saya masuk ke materi tadi ya. Mekanisme perwujudan di zona energi dan dimensi 5. Jadi gini, kalau kita bicara tentang perwujudan, ya secara umum itu diidentikan dengan sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang material, ya. Wujudnya tuh ya bisa dipersepsi dengan indera kayak gitu loh. Inderanya indera panca indera. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan uang, itu kan uang itu barang nyata gitu loh ya. Anda mendapatkan mobil ya, itu adalah perwujudan-perwujudan yang kasat mata. Nah, padahal sebetulnya perwujudan ini juga ada yang di level tidak kasat mata, atau kalau istilahnya goib ya. Goib itu tidak terlihat. Nah, jadi ya kayak fenomena diri kita itu kan sebenarnya wujud kasat matanya adalah tubuh kita. Sementara ruh, jiwa, ya spirit, soul itu kan sesuatu yang ada wujudnya tetapi tidak terlihat secara material. Jadi saya luruskan dulu supaya Anda tidak mengecilkan arti perwujudan. Karena yang saya mau bicarakan di sini bukan perwujudan di level material, tapi perwujudan di level tidak kasat mata. Gitu ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh perwujudan tidak kasat mata ya. Tadi saya udah kasih contoh bahwa diri kita sendiri sebetulnya ada aspek yang tidak terlihat, yaitu ruh, jiwa, dan seterusnya. Nah, perwujudan tidak kasat mata itu contohnya fenomena hantu. Fenomena hantu gitu loh. Nah, sebenarnya kalau Anda renungkan baik-baik kan, kenapa hantu yang ada di Indonesia dengan hantu yang ada di luar negeri, di benua yang berbeda, itu nggak sama hantu itu. Bahkan antar daerah bisa jadi hantunya berbeda. Nah, kemudian ini contoh ya, kenapa kok hantu itu bisa ada? Kemudian kenapa hantu itu wujudnya beda-beda? Ini kan sebenarnya kalau saya tanya apakah hantu itu berwujud material? Enggak, dia disebut makhluk halus atau tidak kasat mata. Nah, tapi kan juga bisa disebut sebagai perwujudan. Nah, kita nanti bahas itu fenomena ini bagaimana terjadinya. Lalu mungkin fenomena lain ada orang yang bisa berada di beberapa lokasi sekaligus. Misalnya seorang pemuka spiritual yang dia sangat terkenal, sangat soleh ya, sangat dekat dengan Tuhan. Beberapa kali selalu terlihat melakukan tawaf di Mekah ya, di Masjidil Haram, padahal banyak saksi yang mengatakan dia masih ada di rumahnya. Tapi di saat yang sama, ada orang yang melihat dia dan berbincang dengan orang yang sama di tempat yang jelas jauh sekali secara geografis. Nah, ini adalah fenomena-fenomena perwujudan yang tidak kasat mata. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kok bisa begitu? Kita mulai dulu bahwa secara fisika ya, segala sesuatu adalah energi. Jadi secara esensi sebetulnya segala sesuatu ini adalah energi. Kalau misalkan Anda mau bicara pakai pendekatan saintifik yang sampai partikel dan sebagainya, ya ketika kita bicara tentang atom, subatomik itu di situ tetap di situ kita akan menemukan energi. Misalkan elektron berpindah lintasan itu ada pelepasan energi semacam itulah. Jadi kita akan akrab mendengar kata energi
Baik itu ketika kita bicara tentang sesuatu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi karena itulah makanya segala sesuatu adalah energi, karena di level manapun kita bicara selalu ada energi di situ. Nah, jadi dan ketika kita bicara energi, maka kita akan bicara tentang perubahan bentuk dan perubahan wujud. Kenapa? Karena energi itu secara esensi itu kekal, ya. Dia akan tetap ada. Yang terjadi hanya perubahan bentuk. Ya, semacam dari tadinya energi gerak, kincir yang diputar oleh air, lalu energi gerak ini menjadi energi listrik. Energi listrik ini nanti kalau masuk ke setrikaan jadi energi panas. Ya, kalau masuk ke kipas angin kembali menjadi energi gerak. Kalau masuk ke lampu jadi energi berupa cahaya. Jadi itulah yang disebut perubahan energi dalam wujud yang berbeda-beda. Dan kenapa kok kita bicaranya tentang energi padahal kita bicara tentang perwujudan? Sebetulnya kalau kita bahkan mau mencari-cari irisan antara sesuatu yang terlihat dengan yang tidak terlihat, antara energi dengan materi, atau kalau bahasa eh, fisikanya yang memiliki massa, itu setara. Ya, kalau Anda ingat rumus E sama dengan mc kuadrat, di situ kan jelas bahwa energi dan materi itu setara, sama dengan gitu, walaupun eh, di situ ada intervensi dari celerity pangkat 2 ya, atau C kuadrat. Tetapi di situ jelas sekali. Sehingga bisa juga kita buat satu formulasi bahwa sebetulnya di dalam sebuah materi ada energi, dan materi sesungguhnya adalah energi yang terkunci dalam bentuk tertentu. Jadi kalau boleh dibilang frozen energi, energi yang membeku, bahasa susahnya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bicara tentang perwujudan itu dan terkait dengan energi. Kita juga mungkin pernah mendengar satu quote ya, satu kalimat-kalimat nasihat, yaitu energi flows where the attention goes. Energi akan mengalir di mana kemana perhatian atau pengamatan kita diarahkan. Nah, di sini juga kita bicara bahwa ada keterkaitan antara perwujudan dengan energi tadi melalui sebuah atensi. Dan kalau kita bicara atensi, berarti jelas di sini ada keterlibatan kesadaran manusia dalam pembentukan sebuah realita. Nah, jadi di atas tadi saya hanya ingin bicara tentang bahwa sangat sah kita bicara tentang perwujudan itu terkait dengan berbagai hal, terkait dengan energi, terkait dengan fenomena keseharian, terkait dengan kesadaran manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, memang sih nanti akan ada satu pertanyaan, saya yakin, ketika saya bicara tentang perwujudan di zona energi, nanti mungkin saja akan ada pertanyaan, bagaimana sesuatu yang terwujud di zona energi itu bisa dimaterialisasikan. Nah, sebetulnya kalau Anda pernah nonton video saya terkait melogikakan santet ya, di situ saya membahasnya di E sama dengan mc kuadrat itu tadi. Tapi di sini saya tidak akan bahas lagi tentang itu. Cuman yang jelas ada gap, ada sebuah ruang kosong yang harus kita jembatani sehingga apa yang ada di level energi itu bisa melompat menjadi di level materi. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin memanifestasikan impian-impian Anda, pengen punya duit, pengen punya rumah, pengen punya mobil, itu kan kita bicara bagaimana supaya mewujud di zona material. Nah, dalam video kali ini saya tidak spesifik ke situ. Jadi saya hanya bicara tentang di level energi ya, teman-teman. Saya tekankan gitu. Jadi kalau yang mau bicara tentang itu, Anda harus menonton video-video sebelum ini atau video-video yang dipublik, karena memang ada gap, ada satu celah ya antara perwujudan di zona energi dengan perwujudan di alam materi. Walaupun ini berkaitan, apa yang terwujud di alam materi dimulai dari perwujudan di alam energi. Hanya saja tidak semua yang ada di alam energi bisa terwujud di alam materi, kayak gitu. Nah, jadi kita fokus pada perwujudan di zona energi untuk materi kali ini. Oke, jadi kita mulai dulu dari supaya Anda lebih paham ya. Kita tadi saya sudah contohkan tentang hantu, kenapa kok bisa beda-beda gitu kan. Nah, ini akan kita jawab di sini. Jadi
Salah satu pengalaman menarik yang pernah saya alami adalah saya pernah berjumpa dengan seorang soundman di Jakarta. Jadi soundman itu orang yang berkecimpung dalam dunia sound dan tetek bengeknya. Jadi kejadiannya gini. Bentar. Setelah mengalami jeda sekitar 3 sampai 4 tahun, kelas Mentoring for Trainer atau MFT ini akhirnya saya adakan lagi. Kelas apa sih? Jadi gini, salah satu pekerjaan saya adalah menjadi seorang trainer atau praktisi pemberdayaan diri. Dan beberapa bahkan banyak nanya kepada saya, Mas gimana caranya untuk bisa seperti Mas Arif RH? Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menjalani profesi seperti saya, baik itu untuk full timer atau Anda menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan, Anda cocok dengan kelas Mentoring for Trainer ini. Saya akan membagikan tahapannya bagaimana, caranya, strateginya, teknisnya. Saya bagikan semua kepada Anda. Dan kelas ini berlangsung secara online. Jadi bisa Anda ikuti dari jarak jauh. Tentunya Anda bertanya karena ini profesi atau karir. Mas, emang bayarannya berapa sih kalau menjadi seperti Anda? Saya akan kasih tahu Anda di WhatsApp kalau Anda nanya tentang kelas ini. Jadi untuk info lengkap dan pendaftaran, hubungi nomor WhatsApp saya di 082136997197. Siapapun Anda bisa menjadi trainer, entah itu Anda berpengalaman atau tidak, kalau Anda berminat. Sampai jumpa di kelas Mentoring for Trainer bersama saya, Arif RH. See you. Jadi kejadiannya, waktu itu saya itu sedang memberikan training di sebuah komunitas ya, di dalam sebuah perusahaan. Trainingnya sehari ya, dari pagi sampai sore ya, atau dari siang sampai sore saya lupa. Nah, setelah acara selesai, ketika saya bicara vibrasi di situ, saya berterima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada sound yang ngelola sound di situ, petugas sound dan semuanya. Itu kebiasaan saya terima kasih ke semuanya. Nah, setelah selesai, salah satu audiens itu mendekat ke saya, ya minta foto dan sebagainya. Lalu dia bilang, baru kali ini loh Pak, saya ketemu pembicara yang berterima kasih kepada petugas sound. Oh gitu ya, saya bilang. Nah, dia ngaku, ya saya merasa tersanjung karena saya juga pekerjaannya sehari-hari terkait dengan sound. Lala, izinkan saya sharing. Nah, dia sharing bahwa dia itu salah satu juga pekerjaannya adalah mengusir hantu di Jakarta. Tahu sendiri kan kalau properti berhantu susah sekali untuk dijual. Nah, dia jadi ghostbuster dengan pendekatan ilmu sound. Dia tunjukkan beberapa perangkat bahwa ini Pak, ini bisa untuk mendeteksi keberadaan hantu dan sebagainya. Nah, menarik kan? Akhirnya saya tanya, kalau dari pemahaman ilmunya Anda, hantu itu apa? Ya sebetulnya apa yang Bapak jelaskan di panggung tadi itu sama dengan yang saya pahami. Jadi gini, bagi dia yang kerjaannya Ghostbuster itu, jadi sebetulnya secara frekuensi, secara vibrasi, yang namanya hantu itu hanyalah kekacauan energi yang membentuk satu gumpalan tertentu, satu chaos di level energi yang tentunya akan memancarkan frekuensi tertentu yang bergerak pada vibrasi tertentu. Jadi supaya Anda nggak bingung, sebetulnya kan eh, vibrasi itu pergerakan bolak-balik ya. Gini nih. Nah, pergerakan bolak-balik ini ya, nanti kalau dibuat grafik horizontal dalam bentuk waktu kan dia akan begini, sehingga bentuknya jadi kayak gelombang begitu. Jadi satuan frekuensi itu kan hertz kalau nggak salah. Jadi berapa gerakan bolak-balik dalam per detiknya. Jadi frekuensi itu menunjukkan satuan perhitungan terhadap satu pola getaran kayak gitu. Sehingga saya sering menggunakan istilah bolak-balik antara getaran dan frekuensi. Intinya begitu. Nah, terus hubungannya dengan energi itu apa? Vibrasi dan frekuensi supaya Anda bisa memahami ya sebelum saya balik lagi ke uraian dari Soundman tadi. Ya sama seperti kita bicara lautan, samudra. Samudra itu kumpulan air yang sangat luas dan pasti di situ ada ombaknya. Ombak ini ada yang gede, ada yang kecil dan ombak ini ada yang tinggi, ada yang sedang. Nah, ini nanti kita bicara tentang apa tuh amplitudo dan sebagainya. Kita nggak bahas ke situ. Tapi
ya kita tidak mungkin membahas lautan tanpa membicarakan ombak dan berapa ombak per detiknya. Makanya ketika kita bicara tentang energi di mana alam semesta adalah lautan atau samudera energi, pasti kita akan bicara tentang ombak semesta, yaitu vibrasi dan frekuensi tadi. Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi kekacauan energi tadi ya itu berada pada rentang vibrasi dan frekuensi tertentu. Dia punya satu pola, misalnya anggap saja rentang frekuensinya tuh 10 sampai 15 Hz, anggap begitu ya. Jadi ketika energi terganggu tuh dia akan berada di rentang frekuensi tertentu dan si soundman ini akan mendeteksi itu, lalu bagaimana cara dia menetralisirnya? Dia mengganggu rentang itu. Ya, dia mengganggu rentang itu. Kasih aja Pak suara dengan frekuensi yang di bawah rentang itu atau di atas rentang itu. Tadi misalnya rentangnya 10 Hz sampai 15 Hz. Itu kekacauan energinya yang menimbulkan penampakan hantu. Maka diganggu aja pakai satu diputarin suara yang frekuensinya di bawah itu atau di atas itu. Otomatis frekuensi yang di rentang tadi itu akan kacau, akan rusak, akan harmonis kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang penampakan. Lah, kalau memang hantu itu hanya penampakan, hanya gumpalan energi yang kacau, kenapa ada yang melihat itu sebagai wujud-wujud hantu yang berbeda-beda? Nah, penampakan wujud hantu seperti apa itu tergantung apa yang sudah diedukasi kepada kita, baik sengaja maupun tidak. Jadi kalau di luar negeri ya dia mungkin akan melihat itu Dracula. Kalau di sini mungkin kita akan melihat itu sebagai misalnya tuyul atau apapun itu ya. Jadi segala penampakan itu terkait dengan apa yang sudah diedukasi kepada kita, baik melalui lingkungan ataupun melalui DNA. Gitu ya. Jadi diproyeksikan menjadi seperti apa, itu tergantung oleh si penyaksi, si pengamat. Jadi bisa saja di satu sudut ruangan tertentu ada kekacauan energi, ada bule dari Eropa sama orang Jawa disuruh menghadap sudut yang sama. Mereka sama-sama akan melihat perwujudan hantu, tapi berbeda wujudnya. Nangkap ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya di level energi itu kalau kita bicara perwujudan itu dia sebetulnya bentuk dasarnya adalah energi dengan permainan ombak-ombak energi di level-level tertentu tadi yang kita bicara vibrasi dan frekuensi. Oke ya. Nah, terus kita bicara yang agak agak medis ya. Anda bisa cari bahwa riset ilmiah tentang penyakit, terutama yang gawat, yaitu kanker. Itu pernah ada ilmuwan yang mencoba untuk melakukan metode penyembuhan dengan menggunakan frekuensi dan vibrasi. Jadi, kanker misalnya ternyata itu terbentuk oleh satu frekuensi yang mewujudkan dia ada di tubuh seseorang, itu misalkan 10-15 Hz. Kita bikin sama dengan hantu tadi. Maka kita bisa serang sel kanker itu dengan frekuensi di bawah atau di atas itu. Nanti akan hancur sendiri, akan berganti. Polanya akan rusak. Nah, kita bisa lihat sebetulnya di sini sangat erat antara pembicaraan tentang apa yang menjadi wujud dengan frekuensi dan vibrasi. Gitu ya. Jelas ya? Nah, jadi prinsip-prinsip tadi ya itu sekali lagi hanya untuk menguatkan bahwa apa yang nampak secara kasat mata ya ataupun yang tidak kasat mata sebetulnya itu ada dimulai dari layer energi kayak gitu ya. Ini belum masuk kepada intinya perwujudan di level energi ya. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada perwujudan di zona energi yang akan saya bicarakan di sini. Jadi saya mulai dari pengalaman waktu saya menekuni ilmu kebatinan atau ilmu kesaktian, dimulai waktu saya SMP sampai kuliah. Tahu sendiri di Indramayu yang namanya orang belajar tenaga dalam, kebatinan, ya, kesaktian itu sudah biasa. Anak-anak kecil di sana sudah mungkin tidak asing dengan hal-hal yang sifatnya mistik. Termasuk saya saat itu akhirnya ikut terjun ke situ. Ya maklum karena ayah saya, kakek saya, keluarga-keluarga dari mbah saya adalah pelaku spiritual terkait dengan ilmu mistik.
Nah, jadi waktu saya SMP itu masuk ke SMA ya kelas 1 SMA lah. Itu saya lagi getol-getolnya menekuni itu, rajin wirid, rajin puasa ya, rajin tirakat gitu. Dan di situ saya diajari satu ilmu yang namanya cambuk api. Jadi cambuk api itu kita tuh bisa memanifestasikan ada kita punya senjata, tapi senjata itu tidak kasat mata dan itu adalah cambuk yang menyala ya, api. Nah, caranya itu wiridnya adalah saya harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu berkali-kali ya, dengan bilangan tertentu. Dan itu menghadap ke arah tertentu, ya entah ke barat atau kemana saya lupa. Dan pada satu titik di hari kesekian saya mengimajinasikan bahwa di tangan saya sudah hadir satu bentuk cambuk tertentu dan itu perlu mengimajinasikan dengan jelas sekali. Dan saat itu saya merasakan ada sesuatu di sini dan ada panjang gitu loh dan itu cambuknya. Karena waktu itu saya dilatih juga untuk bisa melihat wujudnya ya. Ada satu cara untuk kita bisa melihat benda-benda gaib gitu. Saya bisa melihat bentuknya cambuk api itu kayak gimana. Akhirnya saya sering bawa, saya kalungkan di pinggang saya. Nah, ketika bicara sampai tahap ini, mungkin ada di antara Anda yang akan menganggap bahwa itu adalah halusinasi atau khayalan, gitu ya. Nah, yang menarik adalah dimulai dari satu fenomena karena saya sering sekali ya untuk memainkan itu, terus diberi wirid dan seterusnya. Pada waktu saya masuk SMA di SMA Negeri 1 Indramayu ya. Kalau sekarang namanya SMU Negeri 1 Sindang. Itu saya dapat kelas 18 kan 11 sampai 18. Jadi dulu tuh kelas saya itu deket laboratorium. Nah, di kelas 18 ini baru awal-awal itu kan ya habis ospek kita belum begitu kenal ya. Nah, ada waktu upacara itu ada seseorang namanya Rakiman. Rakiman tuh anak Eretan. Eretan tuh Indramayu yang lebih ke arah utara, udah ke arah Jakarta gitu, ke arah Cikampek gitu. Si Rakiman ini belum kenal-kenal amat dengan saya. Habis upacara, dia bisikin saya sambil jawil, ngapain kamu sekolah bawa-bawa cambuk api? Kaget nggak? Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak berdusta. Ngapain kamu sekolah bawa-bawa cambuk? Berarti kan sesuatu yang tidak kasat mata tadi, itu terlihat oleh orang lain di mana orang itu belum pernah berkomunikasi dengan saya. Dan benda ini, itu oleh orang-orang tertentu terlihat. Nah sekarang kalau dibilang bendanya secara fisik ada nggak? Tidak ada. Tapi wujudnya bisa terlihat. Kalau terlihat hanya oleh saya, berarti kan mungkin itu halusinasi. Tetapi ini bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi uh, ini satu kasus ya, bagaimana perwujudan di level tidak kasat mata. Nanti kita akan bicara tentang kaitannya dengan keseharian kita dan ya mungkin dengan kehidupan sehari-hari Anda pengen sukses, pengen kaya itu nanti ke sana, tapi nanti kita bahas belakang. Saya kasih contoh yang lain, fenomena alumni kelas vibrasi saya yang dimana dia juga belajar dari guru saya. Jadi saya punya guru, dia juga belajar ke saya, dia juga belajar ke guru saya. Jadi dia mempraktekkan untuk membuat penjaga imajiner. Jadi dia mengimajinasikan, mirip kayak cambuk api tadi lah, tapi dia mengimajinasikan dia dijaga oleh 5 sosok gitu loh. Dengan ukuran tubuh yang berbeda-beda, dengan penampakan yang berbeda-beda gitu loh. Oke, diimajinasikan. Nah, pada suatu saat dia tuh main ke tempat temennya, ke tempat sahabatnya, di mana sahabatnya ini masih punya anak, ya mungkin usia-usia TK gitu ya. Usia-usia taman kanak-kanak. Yang menarik adalah, si anak-anak ini langsung berkomentar. Jadi ngomong ke bapaknya, ya, itu kok om bla 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 ya namanya ya. Kok om bla 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 bawa temen ya ada 5. Kelihatan loh. Sekali lagi, itu diproses hanya di mental seseorang. Ya, hanya di level pikiran. Ya. Tetapi ternyata itu tidak hanya terlihat oleh dirinya sendiri, tapi terlihat juga oleh orang lain yang tidak dikomunikasikan. Kenapa saya bilang tidak dikomunikasikan? Karena kalau dikomunikasikan, jadinya bisa sugesti gitu. Ini kan tidak dikasih tahu. Oke ya. Nah, terakhir yaitu
Ini terakhir itu untuk saya contohin ya, contoh begini banyak, yaitu fenomena member level 2. Jadi buat Anda yang di member level 2 nih, pasti tahu cerita ini di Zoom meeting terakhir kali. Jadi dia mempraktekkan salah satu jurus yang saya bagikan di video khusus member level 2, yang member level 1 nggak bisa lihat ya. Dan ternyata fenomenanya sama. Jadi kopian identitas dirinya sendiri itu terlihat oleh customer dia. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan, sebuah institusi, pemerintah, badan usaha pemerintah lah gitu. Masih ada kaitan dengan pemerintahan. Itu ada customer yang tiba-tiba ngelihat juga gitu loh, sesuatu yang dia ciptakan itu. Nah, ini juga sekali lagi kan tidak ada komunikasi. Di sini dari beberapa contoh tadi teman-teman, kita bisa melihat sebuah pakem, sebuah pola bahwa apa yang kita berikan atensi, apa yang kita perhatikan, lalu kita yakini dan itu dilakukan secara intensif, maka itu akan mewujud di zona energi. Nangkep ya? Jadi mungkin cambuk api, penjaga tadi tidak ada di dunia material, tetapi di zona energi itu ada. Nah, ini di sini ada hal yang menarik. Kenapa kok kalau tadi misalkan kita contohkan hantu itu hanya gumpalan energi, ya. Kemudian orang Eropa melihatnya beda dengan orang Jawa misalnya. Padahal di kenyataan di energinya dia hanya gumpalan tanpa bentuk. Kasusnya agak berbeda karena dalam kasus seperti itu penampakan hantunya itu tidak dengan intensi. Kalau ini kan sesuatu yang memang di-create gitu loh. Jadi nanti kita akan bicara bahwa apa yang kita lihat ya, penampakan di level non fisik ya, di level non material itu ada yang dengan intensi, ada yang tidak. Ya kayak tadi kalau tidak dengan intensi karena mungkin satu fenomena alam ya, karena tempat jarang dirawat, contohnya misalkan di bangunan-bangunan tua, di situ banyak sekali pancaran-pancaran apa tuh istilahnya, infrasonik atau apa ya, getaran-getaran yang rendah sehingga menimbulkan satu frekuensi tertentu. Akhirnya memunculkan penampakan-penampakan yang dipersepsi sebagai hantu oleh kita. Nah, beda dengan sesuatu itu memang dipersepsikan atau diintensikan, bahkan di level energinya saja sudah ada bentuknya. Nah, tapi saya tadi cerita itu kan untuk menunjukkan bahwa ada satu keterkaitan yang sangat nyata antara energi dengan perwujudan dan keterlibatan manusia dalam membentuknya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sini ya, bahwa yang namanya kita itu berangan-angan, berimajinasi, bervisualisasi, itu sebenarnya membentuk sesuatu di level energi. Dan dia menjadi sesuatu di sana. Masalahnya nggak semua orang diberi kemampuan untuk bisa melihat itu. Nah, salah satu contoh paling gampang ya sebenarnya orang gila. Orang gila itu ngomong sama siapa? Bagi dia tuh ngobrol dengan seseorang yang mungkin saja hanya ciptaan pikirannya sendiri, tapi bagi dia itu nyata. Dan itu tidak dilihat oleh orang lain. Gitu ya. Nah, sekarang kasusnya akan menjadi semakin berbeda ketika di sini kita melibatkan publik. Jadi ketika satu bentuk di level energi itu diyakini secara massal, maka kekuatan pembentukan kewujudannya semakin luar biasa. Jadi kita sudah bicara tentang itu diyakini oleh banyak orang. Tadi saya hanya keterlibatan seorang Arif RH itu sudah bisa menciptakan bentuk cambuk imajiner, cambuk api. Itu saja sudah bisa membuat orang lain melihat. Bisa kebayang kalau proses penciptaan cambuk api tadi melibatkan 100 juta penduduk Indonesia. Nangkep ya? Jadi disitulah makanya kenapa mitos dan sebagainya itu menjadi sangat kuat, satu tempat menjadi sangat angker gitu, sangat mistik, itu ya juga karena itu diyakini secara massal dan itu diwariskan dari generasi ke generasi, diedukasikan kayak gitu. Atau bahkan dilestarikan. Nah, tadi saya sudah bilang perwujudan di zona energi itu ada disengaja dan ada yang tidak disengaja. Nah, misalnya yang tidak disengaja tadi fenomena hantu yang tadi saya bilang bahwa
apa ya? Ya siapa sih yang ingin menyengaja untuk menciptakan hantu? Masa sih kita sengaja menciptakan sesuatu yang sangat menakutkan gitu? Jadi itu hanya kekacauan-kekacauan energi yang akhirnya termanifestasi dalam tampilan proyeksi sesuai dengan kultur dan belief masing-masing. Nah, tapi fenomena terkait dengan ketidaksengajaan ini bisa juga karena Anda tersugesti. Misalnya, contohnya, Anda misalnya ketemu dengan orang yang Anda anggap orang pintar ya, dalam tanda kutip. Lalu, ya, si dukun ini ngomong, Mas, saya tuh melihat ada harimau gaib yang selalu mengikuti Anda. Anda sendiri tidak tahu, tapi karena Anda begitu percaya dengan orang pintar ini, akhirnya, kata Mbah Jambrong, ada harimau gaib yang mengikuti saya. Dan karena Anda itu meyakini itu, akhirnya selalu memberikan atensi ke situ, itu semakin memperkuat bentuk itu jadi ada. Apakah Anda sengaja menciptakan bentuk itu? Tidak. Tetapi karena dipicu oleh orang lain, maka tanpa sengaja Anda memperkuat prosesnya. Ini contoh juga ketidaksengajaan yang mewujudkan sesuatu di level energi. Nah, sekarang kita bicara dengan yang disengaja. Ini menarik karena saya punya alumni kelas vibrasi di Serang, Banten. Ini kejadian sudah tahun 2013, 2012. Sudah lama banget ya. Saya nggak tahu apakah dia ini jadi member di YouTube membership ini atau tidak, saya tidak tahu. Dan kalau ikut, mohon maaf kalau saya ceritanya mungkin nggak begitu runtut ya. Tapi intinya yang penting. Jadi dia pernah nanya ke saya, mungkin tidak hantu itu kita ciptakan gitu loh. Dan apa yang akan terjadi gitu loh. Nah, ya karena saya belum pernah dan tidak ada niatan begitu, ngapain juga kan. Tapi dia tuh orangnya usil gitu loh. Akhirnya dia lakukan satu praktek yang menarik. Jadi dia ini kebetulan adalah seseorang petugas yang saya lupa dia kepala gudang atau apa di sebuah perusahaan di situ ya. Dan sepanjang perusahaan itu berdiri tidak pernah ada fenomena hantu di situ. Tidak pernah ada. Nah, lalu dia dengan satu proses tertentu ya tadi mirip dengan visualisasi, imajinasi. Dia menciptakan hantu buatan dengan tampilan tertentu. Ya. Nah, cuman karena hantu buatan ini nanti kalaupun terlihat nanti jadi susah dibedakan apakah ini hantu ciptaan dia atau hantu yang memang natural, maka dia memberikan satu identitas khusus bahwa hantu itu berpakaian polkadot, tahu ya? Polkadot tuh seperti pakaian badut gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang melihat hantu itu berarti jelas itu hantu ciptaan dia. Nah, akhirnya dibuatlah dengan satu proses tertentu beberapa hari dan pada suatu hari tidak instan ya, itu berkali-kali diberi atensi. Itu satpam dari gudang itu melihat penampakan hantu itu dan persis di situ pakaiannya apa namanya tuh polkadot. Nah di situ akhirnya saya menemukan sebuah realitas yang menarik bahwa kita pun bisa menciptakan itu. Makanya akhirnya jadi bingung sekali ya kita membedakan apakah hantu itu memang hantu asli atau hantu yang kita ciptakan sendiri karena itu sama persis. Jangan-jangan hantu asli pun itu juga awalnya kita ciptakan, lalu kita perkuat dengan keyakinan massal, sehingga dia menjadi entitas yang tersendiri, yang sudah mandiri, karena sudah putaran energinya sudah begitu kuat, sehingga tidak perlu intervensi kita. Jadi semacam kita memutar satu benda, lalu setelah kita putar begitu kencang, dia sudah terbangun momentum, tidak perlu kita putar lagi, dia sudah berputar sendiri. Nangkap ya? Jadi dia berputar terus kayak gitu. Nah, jadi sekarang saya mau ngajak Anda untuk praktek ya, teman-teman, untuk sekedar praktek aja, tapi nggak wajib ya. Jadi misalkan coba Anda mengimajinasikan sebuah benda yang Anda bawa kemana-mana. Misalkan contoh, Anda imajinasikan ada topi yang unik gitu ya, dan Anda yakini bahwa Anda memakai topi, walaupun tidak ada. Selalu Anda bayangkan Anda memakai topi itu. Dan ingat ya, itu harus diintensikan dan diatensikan terus. Nah, nanti kalau Anda lakukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, nanti akan ada satu titik. Orang itu ada yang nanti akan melihat Anda pakai topi itu.
Dan pesan saya, kalau Anda mau praktek ya, jangan berhenti sampai ada minimal satu orang yang mengomentari Anda bahwa Anda pakai topi itu. Dan supaya eh, unik ya, pastikan Anda tuh memang tidak pakai topi itu. Jadi pakai bentuk yang unik, kayak misalkan topinya tuh topi kaca, topinya tuh topi yang unik, topi yang menyala, topi yang ada apinya, atau apapun yang secara logika nggak ada di dunia alam nyata ini. Sehingga nanti kalau ada orang bisa melihat itu satu hal yang aneh buat dia. Gitu ya. Jadi mirip kayak saya tuh bawa cambuk gitu kan. Ketika orang bisa lihat itu sebuah sesuatu yang jelas, ini bukan sesuatu yang biasa kayak gitu. Nah, kenapa saya ngajak Anda praktek ini? Untuk membuat Anda akhirnya betul-betul mengalami satu peristiwa di mana, oh iya ya, pikiran kita, ya, kesadaran kita itu ternyata bisa menciptakan sesuatu di level energi. Dan gitu ya caranya. Nah, cuman kalau Anda mau praktek nih, terserah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau saya melakukan itu, siapa yang bisa melihat? Kayak tadi kasusnya, kalau saya menciptakan cambuk api, kenapa yang melihat itu hanya orang-orang tertentu? Nah, jadi karena ini adalah perwujudan di level non-materi, maka memang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Tidak semua orang bisa melihat ini. Nah, ada dua hal atau dua orang, ya minimal, yang bisa melihat perwujudan-perwujudan di level energi. Yang pertama adalah orang yang bisa melihat karena gelombang otaknya alfa, baik itu sengaja atau tidak. Jadi orang yang gelombang otaknya alfa, ya, kalau Anda bingung, saya nggak bahas ya. Anda mundur ke video tentang install bawah sadar. Di sana saya bicara tentang gelombang otak beta, alfa, theta, delta. Ya, jadi jangan nanya lagi karena itu udah pernah dibahas. Oke. Nah, ketika orang gelombang otaknya alfa, dia posisi bawah sadarnya terbuka, entah sengaja atau tidak, maka dia akan mudah melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Orang yang rajin meditasi, rajin wirid, ya rajin puasa, itu tuh akan cenderung otaknya tuh mudah sekali masuk ke keadaan alfa, rajin wirid. Nah, teman saya itu yang namanya Rakiman, ternyata itu orang yang rajin wirid dan rajin zikir. Jadi akhirnya terjelaskan ya. Jadi atau tidak sengaja tuh misalnya Anda lagi ngantuk-ngantuk gitu ya, lagi agak posisinya gimana ya, batas antara tidur dan tidak. Tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang kalau Anda lihat gitu malah nggak kelihatan. Keletap misalnya. Seperti Anda lihat misalkan ada bola cahaya lewat. Tapi ketika Anda cari dengan mata kesadaran penuh malah nggak bisa. Karena ketika pertama tadi Anda lihat, Anda gelombang otaknya alfa, ketika Anda ikuti gini, Anda jadi beta gelombang otaknya. Jadi nggak bisa lihat lagi barang tadi. Kayak gitu. Pergeseran gelombang otak. Nah, yang kedua adalah anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu dia lebih sering melihat itu karena anak-anak secara alami sering berada di zona alfa dalam kesehariannya tanpa kita harus sengaja. Jadi gitu ya. Sekali lagi perihal gelombang alfa itu apa? Tonton ulang video terdahulu. Nah, kesulitan perwujudan tidak kasat mata yaitu tadi yang saya bilang sulit untuk memilah apakah sesuatu itu memang ada di zona itu nyata atau kita terlibat dalam mewujudkannya. Jadi paradoks banget. Nah, ini ada satu contoh tadi yang untuk menunjukkan bagaimana anak-anak itu ya. Nah, beberapa anak-anak itu seringkali ngomong ke mamanya, "Mama, aku melihat ada orang serem di pojokan," gitu. Dan yang menarik adalah anak-anak melihat itu tuh pasti ada ibunya gitu loh. Nah, di sini ada dua tafsir. Pertama, memang ada hantu, ada chaos energi di situ yang mewujud dalam tampilan si anak jadi hal yang menyeramkan. Nah, pertanyaannya, gumpalan energi yang terwujud yang akhirnya terproyeksikan dalam bentuk hantu itu sebetulnya sumbernya dari mana? Nah, banyak orang tidak tahu bahwa kekacauan pikiran dari si ibu, misalkan ibunya ini pusing bayar utang, ibunya pusing bayar cicilan rumah, ibunya pusing nggak ada uang untuk beli beras dan seterusnya, akhirnya kacau ruwet, itu menjadi satu gumpalan energi dan itulah yang dilihat oleh si anak tadi dalam bentuk sosok yang menyeramkan. Nah, dalam kasus ini sebenarnya yang menciptakan hantu itu siapa? Ibunya. Tapi yang bisa lihat justru anaknya. Nah, itu yang saya bilang, kalau si anak itu dia nggak tahu bahwa itu adalah manifestasi dari
apa yang ada pada diri ibunya, karena anak-anak itu kan belum jadi member YouTube Arif RH ya, jadi dia tidak tahu yang dia lihat gitu. Dan yang repot lagi adalah si ibunya ini karena juga tidak mengerti ilmunya, akhirnya dia jadi takut ketika dikasih tahu oleh anaknya. Padahal bisa saja sebenarnya itu adalah tampilan dari keruwetan dirinya sendiri, kayak gitu ya. Nah, sehingga saya tegaskan di sini, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dari pola-pola tadi, bagaimana sih cara kerja perwujudan di level materi, di level energi. Apapun yang kita harapkan di mana di situ ada keterlibatan atensi, kita memperhatikan, mengamati sesuatu, kita berharap itu kan ada atensi ke situ, ditambah ada keyakinan di situ, ada iman di situ. Maka dalam satu frekuensi putaran tertentu ya karena diulang-ulang, itu akan ada wujudnya di zona energi. Anda berharap jodoh, Anda berharap punya duit banyak, Anda berharap punya pekerjaan yang lebih layak. Sebetulnya wujud-wujud itu tuh sudah ada di level energi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana biar itu jadi nyata. Aduh, Pak, saya ini butuh banget untuk bayar pinjaman online. Nah, sebenarnya uang yang Anda inginkan itu sudah ada di level energi. Tapi kalau kita bicara bagaimana mematerialisasi dari yang bentuk-bentuk di energi itu menjadi nyata, ini kompleks. Kan nggak mungkin kita urusan sama bank lalu bawa uang imajiner seperti cambuk api. Pak, ini sebenarnya uang loh, Pak, uang goib. Anda harus gelombang alfa untuk melihat ini. Kan nggak bisa gitu. Bagaimana itu bisa termanifestasi sehingga betul-betul hadir dalam bentuk rezeki nyata melalui jalur-jalur konvensional di alam materi ya, kita dikasih orang, proyek kita tembus, customer kita nambah banyak dan seterusnya. Bukan terus duit itu tiba-tiba bluk di depan, bukan gitu prosesnya. Nah, ini faktornya sangat kompleks kalau kita bicara dari zona energi ke alam materi. Tapi yang jelas adalah apa yang kita harapkan itu udah ada. Itu beda loh. Jadi ingat loh, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda cita-citakan, sebetulnya di level energi itu sudah ada. Oke ya. Nah, jadi PR-nya gimana nih cara memanifestasikannya? Nah, sekarang kita bicara tentang dimensi kelima. Ini agak ada irisannya dengan bahasan tadi perwujudan di level energi, tapi dimensi kelima ini agak ada irisannya dengan benda-benda material. Jadi gini, karena kita bicara tentang dimensi 5, saya harus kenalin dulu dari dimensi 1, 2, 3 dulu. Jadi bayangkan dimensi 1 itu titik, ya. Dimensi 2 itu berarti ada 2 titik sehingga membentuk garis, ya. Dimensi 3 itu adalah titik yang ketiga di kedalaman. Jadi ada panjang, lebar, kedalaman. Ya, maka membentuklah satu ruang. Ya kan? Garis, garis, lalu ada garis yang diagonal. Berarti kan ada kedalaman. Mana ya? Bayangkan ada kotak gitu ya, kubus gitu tuh. Kalau dari depan kita kan misalkan 2 dimensi, kayak kita lihat gambar itu kan Anda menggambar sesuatu di kertas kan 2 dimensi. Ketika itu dijadikan patung, itu menjadi 3 dimensi. Nah, 2 dimensi dengan 3 dimensi itu yang membedakan di situ ada volume. Jadi ketika kita bicara 1, 2, 3, kita bicara tentang dimensi ruang. Nah, ada volume di situ. Nah, dimensi 4 itu kita bicara tentang dimensi waktu. Makanya eh, kita itu sebenarnya tinggal misalkan di 4 dimensi. Jadi dimensi ruang waktu itu jadi 1. Jadi kalau Anda nanya dimensi 1, 2, 3 itu apa? Ya ruang gitu loh. Nah, dimensi 4 itu apa? Waktu kayak gitu. Nah, ruang itu bicara tentang di mana sebuah materi berada. Ya, kita bicara koordinat. Misalnya kalau misalkan ruangan di mana saya bikin video ini adalah sebuah kamar berukuran 3x3 misalnya, 3 meter kali 3 meter, panjang 3 meter, lebar 3 meter, ya diagonal 5 meter misalnya. Nah, di situ lalu misalkan ada Arif RH di pojokan. Nah, saya ini ya di mana di dalam ruang, ya ini akan saya berada di mana itu didefinisikan ketika berada di dalam ruang. Kalau ini tidak ada ruang, maka akan susah untuk menggambarkan saya itu ada di mana. Ya sama saja, bayangkan Anda berada di satu tempat yang nggak tahu atas bawah, kanan kiri,
kan bingung. Anda menentukan koordinat Anda ada di mana. Utara di mana nggak jelas, kiri di mana nggak jelas. Nah, makanya koordinat itu menunjukkan kita tuh ada di mana. Oke ya. Nah, dimensi waktu menunjukkan berapa lama sebuah materi ada di dalam ruang. Arif RH ada di pojok sebelah barat dari ruangan ini. Nah, dimensi 4 itu bicara Arif sudah 1 jam berada di situ. Jelas ya? Gitu. Nah, lalu dimensi 5 itu apa? Jadi dimensi 5 adalah dimensi mental. Ini dimensi non-fisik, jelas. Kalau 1, 2, 3 ruang, waktu itu juga agak susah untuk mengatakan dia materi atau bukan. Tapi dia selalu menjadi takaran. Nah, dimensi 5 itu jelas bukan dimensi material. Dimensi mental ini terkait dengan zona energi yang sudah kita bahas, tapi beda tipis ya terkait bagaimana cara aktivasinya. Jadi gini, contoh nih ya. Misalkan Anda punya cincin. Ya, cincin ini jelas adalah benda material. Dimensi 1, 2, 3, 4. Ya kan, cincin ya. Nah, tapi kalau dengan satu niat tertentu, intensi tertentu, atensi tertentu, maka jimat itu bisa jadi, cincin tadi itu bisa jadi untuk ilmu kebal. Jadi kalau Anda pakai cincin ini, Anda jadi kebal senjata tajam. Nah, apa yang membedakan cincin biasa dengan cincin yang sudah diprogram dimensi 5-nya? Yaitu tadi, satu, cincin hanya sebagai aksesoris, tapi ada cincin yang bisa sebagai jimat, sebagai benda pusaka. Nah, jadi kalau Anda melihat ada benda yang katanya pusaka, sama Anda melihat ada 2 golok yang sama persis. Satu katanya benda pusaka, satu itu hanya benda biasa. Yang membedakan bukan di dimensi 1, 2, 3, 4-nya. Yang membedakan adalah dimensi 5-nya. Gitu. Nah, jadi contoh yang paling lebih akrab deh ya, misalnya keris ya. Keris itu kalau Anda pergi ke pasar, mungkin oleh-oleh atau pasar kebudayaan kayak gitu, keris itu hanya sekedar hiasan ya, hanya benda seni. Tapi ketika empu yang membuatnya itu sudah menanamkan satu intensi, menanamkan satu atensi, ya satu tujuan bahwa dia bukan membuat aksesoris, tapi juga membuat senjata dengan kekuatan tertentu, maka ya itu akan menciptakan sesuatu di dimensi mental pada benda itu, dimensi 5 pada benda itu. Nah, apalagi kalau ini dikaitkan dengan memori segala sesuatu. Anda nonton video saya yang di publik tentang memori segala sesuatu, bahwa di level atomik itu akan merekam apa emosi dari pembuat keris tadi. Bahkan tanpa sengaja kan kalau saya cerita di video itu, di video publik loh ya, di memori segala sesuatu, kita sering bertengkar di ruangan ini pun, maka atom-atom di ruangan ini, di tembok ini akan merekam itu. Nah, kita kaitkan kembali keris ketika dari awal ini diniatkan untuk jadi pusaka, maka itu terekam di memori pada atom-atom yang membentuk besi pada keris tersebut. Contoh paling gampang, keris Ken Arok. Keris Ken Arok itu bukan keris biasa karena dia dibuat intensi untuk membunuh. Ya. Dia punya satu niatan untuk jadikan senjata, pusaka, dan akhirnya bukan hanya satu layer saja, akhirnya keris Ken Arok itu akhirnya sampai berapa turunan itu membunuh kan. Awalnya Ken Arok menggunakannya untuk membunuh Tunggul Ametung lalu menikahi Ken Dedes. Lalu akhirnya Ken Arok pun terbunuh oleh keris itu sampai pokoknya sampai beberapa generasi seolah-olah itu ada satu kutukan. Nah, sebenarnya keris itu karena sudah diprogram untuk membunuh, akhirnya hawanya begitu. Itulah sebabnya kalau misalkan ada satu benda yang sering digunakan untuk membunuh, lalu Anda diwarisi benda itu, sangat berbahaya. Karena sangat mungkin di kesadaran tertentu Anda beresonansi dengan benda itu, Anda jadi melakukan hal yang sama gitu, yang sudah diprogram berulang-ulang pada benda tersebut. Karena dimensi mental ya, dimensi 5 dari keris tersebut, benda pusaka tersebut adalah untuk membunuh. Gitu ya. Nah, sama seperti paku ya. Paku itu alat pertukangan gitu, tapi bisa juga digunakan untuk santet, menyantet untuk menyakiti seseorang. Jadi tergantung dimensi mentalnya. Nah, tadi kita udah dibahas di awal ya, bahwa kita membahas
dengan atensi itu kita bisa mewujud sesuatu di zona energi. Tadi kita membayangkan ada cambuk api, membayangkan punya penjaga, ya. Itu menggunakan atensi. Nah, kalau di dimensi material, ya, ini kita tidak dalam rangka mencipta sesuatu di layer energi, tetapi kita memprogram di layer mental pada benda itu. Jadi kayak kalau di bahasan pertama tadi kan cambuk nggak ada nih, cambuk nggak ada. Lalu kita bayangkan ada cambuk gitu. Nah, cambuknya tidak terlihat, tapi itu ada. Oke ya. Nah, di dimensi 5 ini, katakanlah Anda sudah ada cambuk yang biasa Anda gunakan untuk bertani. Lalu cambuk ini Anda sering kasih kemenyan, misalkan Anda sering wirid, Anda bacakan doa-doa, benda materialnya tuh ada gitu loh. Lalu Anda berikan konten pada dimensi 5-nya, atau bahasa akrabnya di dunia mistik itu adalah diisi. Nah, itu. Jadi kalau Anda itu ada isinya gitu kan. Itu sebenarnya dimensi 5. Cuman kadang karena ketidakmampuan orang memahami prosesnya, lagi-lagi dikit-dikit yang disalahin adalah jin. Oh, itu diisi jin. Itu ada jinnya. Padahal sebetulnya kita terlibat juga untuk membuat sesuatu itu berfungsi seperti itu. Oke ya, jadi itu tadi, apapun bisa Anda jadikan dimensi mental. Misalkan Anda mau ikut ujian nasional, ya, atau Anda mau ujian tes masuk perguruan tinggi, lalu Anda bawa pulpen ke Kiai, Pak Kiai tolong didoakan supaya pulpen ini bisa sedikit menuntun kalau saya nanti menjawab soal ujian nggak tahu, Pak. Akhirnya didoakan sama kiainya, kayak gitu ya. Itu sebenarnya lagi diprogram dimensi kelima dari pulpen tersebut yang akan Anda gunakan waktu ujian. Efeknya semakin diperkuat karena Anda meyakini itu, Anda tersugesti. Kayak gitu. Nah, sekarang berarti kan dimensi mental ini bisa diisi. Lalu bagaimana cara menetralkannya biar nol nih? Dimensi mental dari sebuah benda pusaka, Pak. Kalau benda tadinya ada isinya, bisa nggak dinolin? Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah akan dibahas dalam video edisi spesial khusus member yang mendatang. Nggak tahu kapan. Karena kenapa nggak saya bahas sekarang? Karena cukup panjang dan akan saya kaitkan juga kegunaannya untuk diri kita, untuk cara mengelola pikiran dan emosi, untuk menata kesadaran dan sebagainya. Jadi nanti terlalu campur aduk kalau dibahas di sini. Jadi mendingan buat video mendatang. Jadi cara itu pun bisa digunakan untuk menetralkan benda pusaka yang ada isinya, kayak gitu. Oke ya. Tapi secara alamiah sebetulnya, walaupun Anda tidak tahu caranya, kalau satu benda yang ada isinya tadi itu ditumpuk terus oleh isian yang berbeda, lama-lama dimensi 5 itu akan berganti konten. Misalnya yang tadinya cambuk itu eh, tadinya pusaka untuk membunuh, ya. Lalu Anda wiridin, Anda doakan yang baik-baik, misalkan Anda gunakan hanya untuk eh, pertanian atau apapun lah, ya, bukan untuk membunuh, maka lama-lama konten dari dimensi 5 dari cambuk itu akan berganti. Tetapi prosesnya tentu akan lama karena menimpa sesuatu yang mungkin sudah ada. Semacam Anda kalau mau ngecat tembok, itu lebih bagus temboknya diamplas dulu, baru ditimpa atau dicat baru. Kalau cat lama lalu ditimpa cat baru, itu kadang cukup susah. Anda harus eh, melakukan beberapa layer cat yang baru, yang berbeda ya warnanya, supaya warna cat lama ini ketimpa dan tidak terlihat. Apalagi kalau cat sebelumnya itu warnanya terang kayak gitu. Nah, jadi permainan dimensi 5 ini semacam kita menginstal dan menguninstall software pada hard disk. Jadi hard disk bisa kita isi Windows, bisa kita isi Macintosh, bisa kita isi game, bisa kita isi hanya backup data saja, dan sebagainya. Jadi secara fisik bisa sama, tapi fungsi bisa berbeda. Nah, fungsi inilah yang kita mainkannya di dimensi mental. Jelas ya? Atau dimensi 5. Sama seperti bahasan perwujudan di zona energi, ada yang sengaja, ada yang tidak. Perwujudan di dimensi 5 juga demikian, selama memenuhi polanya terjadi. Jadi, tidak selalu dimensi mental itu terjadi karena ada
pengetahuan tentang itu. Jadi misalnya kayak kayak Anda yang selama ini itu meyakini bahwa kalau Anda itu apa pakai baju batik itu tertentu itu punya bapak, bekasnya bapak ya. Itu entah kenapa kalau menghadapi orang-orang pejabat itu akan takluk misalnya. Nah, misalnya jadi Anda tidak tahu bahwa itu tuh adalah proses instalasi di dimensi 5. Kan Anda tidak mengetahui itu. Cuman tanpa disadari itu jadi keyakinan, jadi ada atensi, intensi, rumusnya terpenuhi. Maka tanpa pemahaman tentang dimensi 5 pun, ya itu akan terjadi. Ya, jadi dalam proses ini Anda tahu atau tidak, selama prosesnya dipenuhi, maka itu akan terjadi. Ya sama kayak Anda tahu ilmunya bahwa kalau cat ini dicampur cat ini akan jadi ini. Itu ketika dicampur, maka warnanya akan jadi begitu kan. Nah, Anda katakanlah tidak sengaja ada satu cat lalu kecemplungan, Anda nggak sengaja kecampur gitu loh. Ya warnanya akan itu. Jadi selama hal-hal faktor-faktornya ketemu, mau paham ilmunya atau tidak, hasilnya tetap sama. Kayak gitu ya. Oke, jadi selama ada niat, ada pengulangan, ada keyakinan, ya itu akan memungkinkan terjadinya fungsi di dimensi kelima. Sekarang mungkin akan ada yang bertanya, Pak, Anda kan bahas dimensi 5. Emang dimensi ada berapa? Tergantung referensi ya. Secara sains itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang bilang 11 dimensi, ada yang bilang 23 dimensi, jadi nggak usah kita bicarakan karena masih sangat kontroversi. Tapi yang banyak beredar sih 11 dimensi. Nah, kalau Anda pengen tahu, Anda bisa nonton videonya, sebenarnya ini buku ya, Imagining Imagining the 12 11 10. Pokoknya membayangkan apa ya namanya? Imagining Rob Bryanton. Saya cari dulu. Rob Bryanton. Imagining. Bentar. Nah, Imagining the 10th Dimension, a new way of thinking about time, space, and string theory. Kalau Anda mau belajar di bukunya Rob Bryanton. Itu di YouTube juga ada, cuman penjelasannya sangat jelimet banget. Itu dia membahas tentang dimensi 0, dimensi 1, sampai dimensi 10 kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aplikasi dalam keseharian yang mungkin lebih relevan buat Anda, artinya kalau tadi kan Anda mengawang-awang tuh, terus aplikasi kesehariannya apa, Pak? Jadi kalau kita bicara tentang dimensi 5 ya, misalnya contoh uang ya. Uang itu kalau Anda belanjakan aja, ya, ya cuma dibelanjakan, tapi kalau diberi intensi, saya ngeluarin uang ini niatkan untuk sedekah, maka uang ini itu di dimensi mentalnya itu uang yang kontennya sedekah. Nah, dan akan berbeda efeknya nanti dengan uang yang dikeluarkan tanpa program dimensi mental tadi itu. Ya, dimensi 5. Jadi, apa yang Anda niatkan, apa yang Anda berikan atensi, ya, diulang-ulang pada satu materi, itu akan memprogram dimensi 5-nya. Jadi, kalau begitu, Anda bisa kebayang ya, Ka'bah itu awalnya memang dia titik di mana di situ memang ada anomali magnetik, lalu tiap hari orang pada tawaf di situ, berdoa di situ. Bagaimana Ka'bah itu punya dimensi mental atau dimensi 5 yang sekuat apa? Ya karena diperkuat oleh orang dari penjuru dunia, semua muslim misalnya menghadap kiblatnya ke situ. Jadi ya oke lah Ka'bah ajaib, tapi yang bikin semakin ajaib karena semua orang memberi atensi ke situ. Ya semua orang memberi atensi ke situ. Itu yang bikin ajaib sebetulnya. Oke, nah beberapa teknik atau metode yang mengaplikasikan bahasan video ini, baik bahasan tadi tentang perwujudan di level energi dengan dimensi kelima, itu yang saya tahu itu adalah Jessica Method by Saiful Anam. Ya, Saiful Anam itu salah satu teman saya. Ya, jadi Jessica Method itu menciptakan teman imajiner dan itu kita bisa suruh-suruh gitu.
Ingat ya, jangan campur aduk dengan kodam dan sebagainya. Kita membahas bahwa sebetulnya hal-hal kayak gitu tuh bisa dibentuk pakai pikiran ya gitu. Ada juga teknik yang namanya identity teknik, itu oleh guru saya Ivan Winarno. Ini kita bisa mengcopy diri kita. Jadi ini lucu ya, Mas Ivan ini eh, beberapa kali kalau pergi itu bikin kopian dirinya di rumah ya. Secara mental itu ada, secara energi ada, tapi orang nggak lihat. Tapi karena dilakukan bertahun-tahun, sampai suatu ketika tuh lama-lama akan mewujud. Ibunya sering lihat dia ada di kamar, padahal dia pergi. Dan yang menarik adalah sekeluarga tuh pergi semua, dan ada petugas dari PLN atau dari PDAM nganter surat. Itu yang nerima, itu adalah Ivan Winarno yang kopian itu loh. Itu ajaib banget. Padahal mereka tuh lagi di luar kota. Nah, itu ketika sudah terus-terusan digunakan, lama-lama dia akan memadat dan mulai beririsan dengan alam realita materi kayak gitu. Udah mulai rada-rada nyerempet ke dimensi 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, sebenarnya pemahaman bagaimana kita memainkan perwujudan di level energi dengan dimensi 5 ini akan semakin kuat kalau Anda paham betul tentang ilmu instal bawah sadar. Ya, saya itu karena punya darah mistik, saya juga kursus hipnosis, hipnoterapi, ya ilmu bawah sadar juga sudah lama banget, akhirnya jadi gampang untuk memainkan ini. Buat Anda yang belum belajar ilmu bawah sadar, nggak ngerti ilmu mistik, memang ya namanya juga baru mulai, pemahamannya belum banyak, ya jangan dibandingkan dengan kami-kami yang mainannya kayak gitu. Jadi visualisasi, afirmasi, dan segala metode sejenis ya, itu akan menghasilkan sesuatu sebetulnya. Pak, saya sudah berafirmasi, saya itu jadi orang sukses, saya afirmasi sudah punya rumah. Itu sebetulnya jangan merasa bahwa teknik itu gagal karena Anda tidak bisa melihat di alam materi itu jadi ada. Sebetulnya yang sudah Anda afirmasikan selama ini, Anda visualisasikan atau apapun teknik sejenis itu, sudah ada wujudnya di level energi. Nah, tinggal gimana caranya untuk jadi masuk ke dimensi 1, 2, 3, 4. Salah satu caranya adalah kerja, woi. Anda cuma afirmasi, visualisasi, tapi kerjaan Anda itu gitu-gitu aja. Kerjaan Anda tidak memungkinkan untuk menerima itu. Saya pengen punya uang miliaran dan sebagainya. Anda kerjanya jadi PNS. Ya susah, karena PNS itu dibatasi oleh apa namanya, pangkat, oleh golongan. Anda kalau ingin memanifestasi yang ada di alam energi tadi, Anda harus bikin sampingan bisnis lain yang memungkinkan untuk bisa mencairkan itu. Jadi jangan terus berkhayal nanti ada tiba-tiba ada yang ngasih duit. Jangan-jangan nanti pencucian uang. Tahu-tahu masih lingkarannya Rafael Alun Trisambodo itu, Anda dikasih duit seneng, tahu-tahu dipanggil sama eh, apa, kepolisian kayak gitu ya. Jadi jangan berkhayal ya. Jangan juga Anda merasa gagal bahwa apa yang Anda afirmasikan itu tidak ada hasilnya. Hasilnya ada tapi baru di layer energi. Tinggal Anda ya tadi kerja. Ya kerja itu doing something, action. Ya, lakukan apa yang bisa dilakukan. Bekerja keras, cerdas, bekerja ikhlas, itu satu paket ya gitu. Oke teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, dan saya sering membuat postingan informasi di komunitas. Jadi kalau Anda yang udah member kan, Anda buka channel saya kayak gini, akan ada beranda video short live playlist komunitas langganan. Kalau Anda klik langganan, nanti Anda bisa lihat video-video di membership. Anda akan lihat juga status membership Anda tuh udah berapa bulan langganan saya. Kalau Anda sudah 1 tahun, ya nanti muncul 1 tahun. Ya. Kemudian di komunitas ini saya akan membuat postingan yang khusus member. Ya, di sini ada publik, khusus member level 1, member khusus member level 2. Nah, nanti kalau Anda mau nanya, nanti biasanya akan ada tulisan di komunitas ini. Tuliskan pertanyaan Anda terkait video edisi spesial member nomor 36 di sini misalnya. Nah, nanti ada komen, ada tulisan pertanyaan Anda. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu saya akan jawab dalam video mendatang. Jadi ingat, bertanyanya nunggu postingan yang saya buat di komunitas ini ya. Dan sering-seringlah Anda melihat komunitas, karena saya kadang membuat pengumuman di situ. Terutama untuk member level 2, saya mengumumkan link Zoom-nya di situ. Gitu ya. Juga video-video khusus member level 2 juga di situ.
Baik teman-teman, sudah 1 jam lebih, hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video edisi spesial khusus member yang selanjutnya. Dan kalau saya lihat, saya upload ini kan Senin ya, tanggal 17, sementara di sini Idul Fitri itu kalau enggak Sabtu Minggu, dan suasananya mudik, saya pun belum tahu balik lagi dari kampung itu kapan. Jadi nanti setelah saya posting video ini, silakan nanti jeda 1 hari saya buat postingan, silakan Anda bertanya. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda pasca Lebaran. Ya, karena biasanya kan saya jawab seminggu setelah saya memposting video. Tetapi waktunya nggak memungkinkan ya, dan saya yakin Anda pun sibuk dengan silaturahmi merayakan Lebaran. Jadi kita akan ketemu lagi di video tanya jawab setelah Lebaran. Nanti video ini Senin saya posting, hari Rabu saya akan Rabu tanggal 19 akan saya buat postingan di komunitas. Anda bertanya di situ. Silakan bertanya. Nanti kapan saya akan membuat video tanya jawab, saya belum tahu nih. Ya, mudah-mudahan saya cepat bisa balik lagi ke rumah. Ya. Baik teman-teman semua, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah, Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH, dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih, mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda, kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik more payment setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai,
Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini, welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser, nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke payment and shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method. Di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay. Bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham. Dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi.